Halo guys, selamat datang di Gertan Channel Excited. Jumpa lagi dengan ODGJ atau orang dengan great jobs. Percayaan kalian, apalagi bukan duo reviewer terfiner kakak terpaksa terkocak terhanger menjadi payung helikopter bergantung di mulut menjadi kuping hanger menjadi kuping. Bingung hari ini, Pi. Bingung banget, sumpah ngomongin apa ya? Singkat banget ini ceritanya nih. Ngomongin apa sih anjing kita ya? Tapi kita tetap harus profesional, Pi, karena kita sudah ditunggu sama jutaan, bukan jutaan sih, puluhan ribu masyarakat. Karena begitu banyak orang yang makan siang, jadi kita usahakan review kita ini harus mencukupi waktu makan siang orang-orang. Ya normalnya kan orang makan siang paling 10 menit lah paling lama anjir. 10 menit atau, iya gue sejam anjir. Nggak ada orang makan siang sejam anjing. Main HP, makan siang, main HP, Mobile Legend. Ngapain orang makan siang sama lu pernah nggak makan siang sama main Hunger Games? Hunger Games sama gamenya? Enggak, lu di sono di Hunger Games. Gua jadi peserta Hunger Games sambil makan siang. Siang. Itu lama, itu bisa berhari-hari itu makan siangnya. Iya, basi kan berarti. Lu makan siangnya berhari-hari kalau lu sambil berhunger games. Basi tapi nanti makanan gua. Basi, betul. Omongan nih, Pi. Kalau film-film ya masih sama kan, sama kayak kemarin. Masih sama aja semuanya. Jadi, langsung saja hari ini kita akan mereview film Budi Pekerti. Pekerti itu berarti kayak nama marganya gitu ya? Enggak. Kayak Budi Situmorang, Budi Pekerti itu beda. Kalau Budi Pekerti itu kayak nama marganya, coy. Enggak lah. Budi Pekerti ini bukan nama orang. Terus? Budi Pekerti ini adalah sebuah perangai. Oh alah. Gitu. Jangan sok kaget. Diproduksi oleh Adi Ekatama, Wilawati, dan Iman Usman. Didirektur oleh Bregas Banuteja. Ditulis oleh Bregas Banuteja. Dibintangi oleh Bregas Banuteja. Didistribusi oleh Bregas Banuteja. Sinopsisnya adalah Bregas Banuteja. Kalau ini udah di luar nalar. Dibintangi oleh Zayan, Sing, Leo, Hyunsik. Kok ada zodiak sih? Sini zodiak sekarang. Nggak tepat ini nih. Amin. Amin. Maksudnya, apa? Amin case-nya zodiak lah. Lu amini. Di Budi Pekerti. Budi Pekerti, lu amin. Enggak, orang udah tayang filmnya. Ya lu amin lah, lu nggak suka. Enggak amin. Kalau amin tuh kalau yang lu mereka nggak bisa acting. Lu benci. Astagfirullahaladzim. Lu benci. Enggak, Menurut ini lu mereka cuma cocoknya jadi idol aja, nggak boleh ke tempat lain acting. ada statement gue yang bilang kayak gitu. Lah, lu nggak mau amin. Bukan, ini filmnya udah tayang, masalahnya Ger. Lah, Kalau amin tuh kayak, nanti mau dibikin film bagus namanya Budi Pekerti. Oh, kita doain semoga zodiak jadi case-nya, itu baru bisa. Lah ini filmnya udah tayang, ya lu udah baru doain. Minimal inilah soundtracknya kalau lu sebenci itu. Kalau ada sequelnya nanti bisa. Gak bisa, orang tadi itu kan udah habis tuh yang ceritanya. Udah habis, mau apa lagi, makin di lu membantah statement lu sendiri kalau kayak gitu. makin di-explore, itu makin gak jelas nanti ceritanya. Sekarang jelasin gua, tadi itu proposalnya udah, lu nonton gak sih tadi? Proposal ceritanya kan udah bagus tadi. Sekarang lu jelasin nama gua, gimana caranya nambah soundtrack zodiak kalau filmnya udah tayang? Bukan nambah soundtrack, Zodiak. Lu yang bilang soundtrack, coba reply. Zodiak main filmnya loh. Enggak, lu bilang soundtrack. Kan gue bilang tadi, cast-nya adalah Sing, Leo, Zayan, Hyunsik, Lex. Terus lu bilang? Gue bilang nggak bisa karena film udah tayang, terus kata lu ya minimal soundtracknya lah. Lu merasa gak pantas dong? Apa sih, bukan gak pantas, udah tayang filmnya nggak bisa. Iya kan? Gak lu bisa. Lu support Zodiak lu tapi streaming Gitaf. Streaming nggak? Di streaming lah kalau gitu. Ya udah, minimal lu streaming Gitaf, oke. Lah, udah selesai tuh masalah. Oh, ternyata gue salah baca. Tuh cast-nya tuh bukan guys. Itu ada Ine Febrianti, Angga Yunanda, Prilly Latukonsina, Dwi Sasono, Omara, Nadia. Nadia Omara. Kok beneran Nadia Omara? Perasaan nggak ada. Itu jadi ceritanya tuh Dwi Sasononya curhat sama Nadia Omara. Oh, ke psikolog dia. Malah ke Nadia Omara. Arol Estegal, Ari Lesmana, Taylor Swift. Dan juga ada Bobon Santoso, juga ada Pak Lukito yang ngajar kelas 1, galak banget anjir Pak Lukito, sumpah. Dulu ada namanya, nggak tahu sih masih ngajar nggak ya Pak Lukito. Guru apa dia, guru apa? Guru apa ya, kayaknya ngajar matematika deh kayaknya. Matematika. Kalau kita disuruh ngantri kan, misalnya ada PR gitu, suruh ngantri ke depan, suruh baris kan. Terus kalau misalnya lu PR-nya salah, dibuang gini. Digituin anjing sama Pak Lukito, iya. Terus kayak misalnya suka dipukul-pukul begini.
suka dipukul-pukul begitu, Pi. Terus kalau misalnya ya rambut lu panjang, goblok kalau gitu. lu siapa guru galak lu? Apa kelakuan tergalak yang pernah lu ingat? Gua nggak mau sebutin gurunya ya. Yang jelas dia suka bawa sendal jepit. Ditampar. Iya, kalau misalkan kayak ngelihat kurang rapi atau baju dikeluarin diginiin pantatnya, tepok. Gitu. Sakit. Lu pernah nggak dulu kan masih pada main tangan ya guru. Sekarang mah kayaknya udah gak ada main tangan. Lu pernah nggak diginin? Pernah. Sampai terangkat. Sampai gue diginiin. Tiba-tiba nggak sadar gue liat ke bawah, gue di lantai 2 akhirnya. Dari lantai 1 tinggi banget diginiinnya gitu. Sampai lantai 2 gue. Terus lu kayak diginiin set, terus kayak kulit kepala lu digini set, diginiin. Enggak lah. Terus kayak itu kayak ngupas kentang anjing. Terus kayak tinggal tengkorak lu begini kan. Terus, tengkorakku lepas, Bu. Terus sebuahnya. Film ini bercerita tentang Bu Prani, Triatmojo Sutresno Lukmani. Lukmani apa melihat uang? Seorang guru BK atau biologis kemanusiaan yang video perselisihannya dengan bimbingan konseling, BK biologi, B-nya biologi, K-nya konseling. Kemanusiaan, jadi kayak mempelajari itu biologi manusia gitu. Gimana biologi kemanusiaan? Itu lebih ke arah-arah sel darah putih, sifat-sifat sel darah putih gitu. Leukemia gitu-gitu loh. Leukemia penyakit. Nggak ada urusan. Darah putih. Ini anatomi tubuh, ya kan? Itu mah biologi sel IQ gitu. Ya itu mah sel-sel IQ. Gimana tuh pelajarin sel-sel IQ gimana tuh? Kita yang diteliti tuh kromosom A, kromosom B, tahu nggak? Katanya ya, kalau makin jauh orang itu makin cantik. Apanya? Enggak, gue pengen lu tuh jelas apanya gitu. Kromosomnya loh. Kata Pak Indra, guru gua ini. Jadi katanya kalau orang tuh makin dekat, itu makin bisa jadi cacat kan. Misalnya kayak kita gimana sih maksudnya? Semakin dekat semakin cacat tuh gimana? Nikah, misalnya kita nikah nih sama saudara kita sendiri. Makin identik. Iya kan? Itu bisa jadi cacat, tapi makin jauh itu makin cantik. Makanya orang bule kalau nikah sama orang Asia, itu anaknya cantik-cantik, coy. Oke, gue gitu nyambung. jauh. Sama IQ apa urusannya? Nggak ngomongin IQ Kalau loh. ngomongin IQ tadi coba replay. IQ, ngapain gue ngomongin India? Kok India? Ini seorang guru BK yang Dimasuk-masukin aja gak mau mikir aja. perselisihannya dengan pengunjung pasar menjadi viral di media sosial. Akibat tindakannya yang dinilai tidak mencerminkan pribadi seorang guru, ia dan keluarganya Muklas, Tita, Pak Didit, Pak Dodot, Pak Didududu mendapat perundungan secara online. Dicari-cari kesalahan lainnya hingga terancam kehilangan pekerjaan mereka. By the way, filmnya sedang tayang di bioskop. Kalau kalian nggak mau ke spoiler, silakan kalian keluar Iya, kata mama aku shock pas lihat YouTube-nya Geraldi kemarin. Kaget banget katanya, shock banget mama aku. Jangan lihat. Tante jangan nonton YouTube Gera, ntar jadi ketularan aneh. Enggak, tante jadi khawatir gitu loh mama aku. Disensor kok. Enggak, aku Mampus lu, Yong, gak boleh main nama lu lagi lu. boleh, orang gua udah pernah ketemu mamanya. Iya itu Mama jaga image doang mamanya sama baik lu. mamanya sama Tapi gue. di belakang lu kan belum tentu. Citinglan love banget sama Citinglan mah. Orang cicinya yang juga Ciku ini juga baik. Baik semua kita mah hubungan. Nah, ini dibaik-baikin, dibaik-baik. Citinglan, I love you. Pempek Citinglan terbaik. Cikwini, I love you. Bro. Ci Okta, I love you semua. Kiwi Oli, I love you. Cikojeri, I love you. Keluarga Yustaman, I love you guys. Lo dekat sama keluarga Yostaman? Hah? Wah, udah bestie banget. Gue sampai udah ke Singapura bareng. Kemarin nggak ada Yong, gue pergi sama mamanya sama cicinya. Hati-hati kalau bestian sama Gerald. Saja kita masuk ke catatan putih dan catatan hitam. To be honest, aku tuh sampai nggak nyatet loh nonton film ini. Asli anjing, gue sampai Sumpah. gak mikir apa ya, Sumpah gue loh. mau nyatet kekurangannya apa. Sumpah, ini baru kali ini aku nonton film yang saking aku fokusnya tuh aku nggak perhatiin catatan hitamnya loh. Bener, saking Kayak nggak apa yang bisa dicari-cari itu nggak ada anjir. saking menikmatinya kalau gue sih menikmati Biasanya banget. tuh kayak gue tuh cari-cari ya, biar ada lunoxnya gitu lah di kehidupan itu kan. Lunoxnya tuh apa maksudnya? Ya itu hitam putih gitu bro. Oh iya. Lunox bro. Tapi di film ini tuh nggak ada gitu. Gue nggak nemu lunoxnya itu. Jadi kayak semuanya lunya doang, ini putihnya doang, nggak ada Iya. noxnya. Gimana ya? Ya udah deh. Kalau lu apa lu? Paling- Kita bahas catatan hitam dari aku. Aku dibayar ya nonton ini.
Bukan, nanti yang bulan Januari yang dia bayar. Tapi masih nego harga ya. Kita ada kisi-kisi nih. Nanti di Ya. bulan Januari Ada yang nawarin. ada yang nawarin kita. Mau buat nggak? review positif. Review positif film horor dari sutradara ternama, Iya, Jare. dia mengklaim diri sendiri Sutradara ternama. Kata gua mah, kalau harganya cocok mah ayo. Kata Ayo, gua mah, kalau 150 juta bungkus. Kalau cuma 100 juta ya udah 100 juta. Dipotong red squad dulu, Iya. dibagi 3. Dibagi Ya 3. elah, Ya elah. hasilnya sama kayak gua bikin reels doang di Instagram. Iya. Ngapain anjing? Mendingan gua bikin reels. Minimal seharga iPhone 15 Pro Max lah. Iya anjir. Per Dulu orangnya. soalnya kan kita tuh timnya 3 ya, dibagi 3 dong. Iya kan kita ada potongan manajemen juga, jadi Mana si Michael juga mau ikut, katanya mau minta 10 juta. nah kalau ada Lah Michael ya elah. Allah bisa rame sih, tapi kita harus ngasih dia juga ya. 10 juta makin kurang lagi Makin dong kurang pembagiannya. lagi. Ya 300 lah. 150 sampai 200 juta. Ayo bungkus Ayo ini. gas minimal 150 ya. Iya, laku langsung box office itu filmnya. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi, kita balik lagi ya. Kita langsung aja lah kita bahas film ini secara keseluruhan. Ini dari tadi udah dibilang dari kemarin kagak belajar ya. Kan nggak di sini. Di sini bunyinya kepantul ke telinga situ terus ke situ loh. Ada masa kepantul dari sini ke sini, goblok banget anjing. Oke, yang gue suka dari film ini tuh ya sudah jelas yang pertama acting sih. Semua orang di sini actingnya Aduh. bagus. Oh, aduh kayak Ada di beberapa momen gua sampai merinding gua gara-gara ngelihat aktingnya siapa sih, ibu siapa yang jadi Ibu Bu Ina, Prani. Ibu Ina. Iya, yang jadi Bu Prani, sumpah gua Ada satu takjub banget. Ada satu adegan yang menurut gue tuh cukup bikin gue merinding tuh, kayak jadi ceritanya waktu itu si Bu Prani. ya ke kamar dia tuh, dia cari-cari cakar monyet gitu kan, terus cari-cari cari-cari pakai senter. Kayaknya salah film tuh. Pakai senter. Salah film deh Kayak kayaknya. ini gue bahas yang bikin gue merinding. Gak salah, merindingnya tapi artinya yang beda ya kalau itu ya. Yang di bawah ranjang dia cari-cari cakar monyet itu yang ditemukan suaminya itu loh. Bukan. Ya. Kalau gitu gini, jadi ada satu adegan yang ceritanya kan mereka udah viral, udah tertekan hidupnya. Terus si Angga Yunanda, si Muklas ya, Muklas. dia maksa ibunya buat klarifikasi. Tapi ibunya kan dia maksudnya dia nggak salah gitu kan. Terus Iya. ibunya cuma ngomong satu kayak, ya Allah, itu dari nadanya itu kedengaran banget depresinya, Iya. pilunya itu terasa banget nyampe gitu. Padahal itu cuma satu kata, ibunya cuma ngomong smack my ass gitu. Itu nyampe banget anjir di kita. Itu. Terus yang kedua adalah aktingnya si Prilly yang waktu orang jahat. Ah, itu. Orang jahat. Terus orang baik yang ditunjuk Iben. Makasih orang baik. Bagi-bagi Ben. duit. Iya. Iya kan, sama Willy Salim. Iya benar. Orang jahat, orang baik lah Willy Salim anjing Iya. gitu. Orang jahat, orang gendut. Ya. Blok. Kan lu bisa bilang lu. Tapi dia udah kurusan ya? 13 kilo, bro. Iya, kuncinya emang depresi doang anjir. Bangsat, anjir. Stres kuncinya, coy. Di situ aktingnya Prilly bagus sih. Terus aktingnya Angga Yunanda yang pas one take itu bagus banget yang Bagus banget. yang dia depresi terus Ya, dia mentok-mentokin jerokin pala ya. kepalanya. Itu bagus Dia banget. jerokin, dok, jadi rumah. Terrenovasi lah rumahnya itu gara-gara karena gini paku anjir. Jek. Jadi bagus ya rumahnya. Pantesan agak lecet tuh ya. Dok, langsung jadi rumah anjing. Lu kira dok sesimpel itu kayak di Harvest Moon anjing, tinggal tok palu doang di satu sisi doang, habis itu jadi tuh rumah. Berapa hari kemudian anjing. Terus apa lagi ya aktingnya si Bu Prani sih gue acting yang gue suka pas dia aktingnya lagi Di Sasono. yang ngobrol sama si Gora itu. Oh, itu bagus. Anjing merinding itu banget, top, itu top tier banget sih. Top tier banget anjing. Pokoknya Kayak aktingnya Bu Pran itu di setiap scene tuh bagus anjir. asik, kalau dia nggak dapat Piala Citra sih gue kaget anjing. Gue kaget banget kalau dia nggak dapat anugerah apa Minimal gitu. dapat citra lah. Apa itu yang di Sasono yang waktu dia membahas untung ruginya ternak lele itu juga bagus anjir tuh. Bagus. Very real loh. Very nyata gitu loh. Pokoknya di sini di Sasono juga meskipun screen time-nya ternyata cukup dikit, tetapi dengan screen time-nya yang dikit itu dia bisa memaksimalkan peran dia gitu loh. Jadi kayak dia melakukan acting itu dengan sangat effortless gitu loh, Betul, kayak nggak betul. pakai energi gitu, kayak mengalir aja anjir. Si Bisa. Sasono dan semua yang ada di Itu situ. masalah jam terbang bro kalau itu Betul sih. sih. Itu kalau itu nggak bisa. Itu masalah jam terbang udah berbicara itu. Termasuk cameo-cameonya yang lain pun ya bagus, meskipun gak sebersinar mereka semua, tetapi bagus. Follow. Kalau film bagus begini gimmicknya banyak ya anjing.
Itu tuh tau gak sih lu ada video yang orang bisa nusukin yang Ada kayak gitu ya. Sebel banget nih gue lihat. Sampai mana sih cameo-cameo yang lain tuh meskipun gak sebersinar aktor utamanya tetapi nggak jelek juga gitu. Iya, ini kayak mengingatkan gue akan mantapnya cameo waktu maghrib ya. Betul. Ini cameo-cameo yang jadi bapak-bapak warga sekitar aja yang pasti ini bikin konten ngelempar air kuburan, itu kan dia aminin sama warga-warga kan, diomel-omelin sama warga-warga. Itu actingnya juga nggak kelihatan yang amatir. Warga-warga itu ya? Iya. Yang warga-warga kayak konten Iya, itu bagus gitu ya? loh. Itu bagus. beneran kayak nyata ya? Kayak warga pada umumnya anjir. Betul, jadi kayak natural gitu. acting pokoknya sangat worth Piala Citra banget sih semua orang di sini tuh sih, Iya. kayak minimal salah satu dari mereka dapat Piala Citra sih. Nggak satu, anjing. Antara Prilly atau si Ibu Ines sih harusnya itu anjir dapat Piala Citra ya. Iya. Dan juga di sini yang gue suka adalah film ini tuh minim background gitu loh. Jadi kayak backsoundnya dikit, meaningnya banyak. jadi itu kayak kadang ada beberapa scene tuh yang hening gitu, tetapi keheningan. Tetapi keheningan itu menciptakan makna gitu loh. Iya betul. Kayak apa sih, kayak nggak yang hening sia-sia gitu kan. Kayak di situ sih bagus sih, di situ menurut gue kayak penempatan backsoundnya sangat proporsional, porsi komedinya juga pas gitu. Banget ya, apalagi geli-gelinya melihat istilah-istilah animalus dan animalianya si Muklas tuh anjing. Jadi kan ceritanya di sini si Angga Yunanda itu ternyata seorang selebgram. Iya, kayak digeli-geliin gini loh organ dalam gua nih, kayak dikelitikin, sumpah kayak Tapi dia selebgram kreator apa sih anjing? Enggak, gua pertanyaan itu konten apa? Konten kreator healing tuh apa anjing? Kreator healing itu aneh banget coy. Dan itu mengambil contoh dari animalia gitu loh. Dari Ken Kowi, dari Cicak Rowo, dari kanguru anjir. Kayak gitu. Jadi kayak komedinya di sini porsinya pas sih. Itu gua anggap itu sama komedi sih. Lu pikir yang ibu-ibu latihan lompat tali itu nggak komedi anjing? Itu komedi sih, kayak ada satu komunitas lompat tali itu apa anjing? Itu juga komedi banget anjir si ibu-ibu Kita itu. ketawa ngakak sih, bukan kita doang. Penonton beberapa betul. juga tadi ketawa sih di situ. Itu sih. Terus yang gue suka juga di sini adalah problem yang diangkat itu sangat relate dan iya loh, dari premis yang sebenarnya nggak terlalu rumit, sederhana banget sih. yang nggak terlalu rumit bisa jadi melebar kemana-mana loh. Dan melebarnya itu seru anjir. Iya, seru-seru untuk diikuti. Gue nggak mau bahas soal ceritanya secara detail ya, karena film ini tuh sayang banget kalau kalian tahu ceritanya gitu. Jadi kayak seminimal mungkin kita akan membahas ceritanya, tetapi karena apa ya? Karena sedih loh, film ini tuh cuma 300.000, sementara Kota Saranjana Indigo 1 juta anjing. Iya. Film itu bahkan gak nyampe 500.000, kok bisa ya? Dan orang Indonesia masih nanya, kok film sekarang horor semua? ya lu tontonin film-film begitu. Iya. Dikasih film bagus gak ditontonin. Yang ditontonin Bismillah ku nikahi suamimu, wakaf, ditontonin yang kayak gitu-gitu Iya. anjing. Bilang Kok sekarang Indonesia makin jarang film yang bagus? Dikasih bagus kemarin dikasih film bagus aja. On Demand-nya sepi. On Demand-nya sepi. Gara-gara warisan sepi. Iya, yang dikasih bagus. film bagus semuanya pada nggak ditonton, ngetolol ya. Masa dibanding Saranjana masih kalah sama Saranjana? Nggak Maksud masuk gua akal. adalah kalau bisa 1 miliar bro yang nonton Budi Pekerti ini bro di Indonesia. Celana gue bolong anjir. Harus banget lihat. gua bilang. Tuh. Syukur gue pakai ini underwear-nya yang khas papis anjir. Harus banget gua tahu merek underwear lu apa Tuh, anjing. yang khas papis, bukan yang kayak boxer-boxer kampungan kemarin nih, khas papis. Tadi Ini gue mau pakai Calvin Klein, cuman ntar aja deh. Ini mah khas papis yang reject gitu. Kagak, gue beli yang anjing di Shopee. Metro anjir, gue beli di Sogo anjing. Lanjut. Metro Lampung. Jauh banget tuh. Apalagi yang kita suka dari film. Kalau gua sih yang gua kaget justru si ini pemeran yang jadi Gora. Kan di Gora ini kita sempet roasting dia kan yang di film Tulah karena wadidaw wahuhui. Tapi di film ini gua nggak tahu ya, yang ngaruh tuh kayaknya antara skripnya atau directingnya si sutradaranya deh menurut gua yang ngaruh, kayak dia di film ini jadi ngebantu banget film ini buat jadi Rezim bagus. gak sih yang ngaruh? Rezim. Jauh banget anjing ke rezim tiba-tiba bro. Menurut lu rezim ngaruh nggak sama kualitas Enggak. acting? Enggak. Peraturan-peraturan di negeri ini nggak? Enggak. Rezim nggak ngaruh? Enggak. Lu Makar-makar gitu lu gimana? kayak orang mabuk kecubung bro ngomongnya. Makar tuh apa? Kayak menentang presiden gitu. Siapa sih yang menentang? Katanya. Udah, buruan Pi, gue lapar nih mau makan. Lalu yang lama-lamain. Mungkin kita enaknya bahasnya bareng-bareng aja ya kali ya sama HS. Langsung aja kali Iya, panggil. langsung aja. Ini seorang profesor. Iya, dia adalah pakar gestur dan mimik momok wajah manusia. Apa sih? Ini maksudnya wajah. Momok. Kan kayak gini. Kayak bibit momok gitu loh. Emang nggak boleh? Boleh.
Bibit bebek bobot. Bibit bebek bobot. Semua gini, bibit, bebek, bobot kan maksudnya latar belakang manusia. Kalau Betul, mimik, betul, bebek, bobot semua yang ada di mimik, mimik. gitu. Iya. Jangan pada ini deh, Enggak, positive bener. thinking harusnya. Emang kita ketahuan apa? Enggak ketahuan apa. Lu meremehkan gua berarti kan? Enggak. Lu jangan underestimate itu. Semua kata-kata gua tuh semua ada maknanya, ada meaningnya, bro. Enggak anjir. Ya, dan juga dia juga pernah 3 tahun live stream di Omegle. Iya. Terus aja kita panggilkan dia. Kemprok. Ada Profesor S. Boring. HS. Bagaimana pendapat Joko Anwar tentang film ini? Waduh. Belum nanya saya. Oke, karena lu belum nanya, kita punya kejutan. Di studio kita sudah terhubung langsung dengan Pak Joko Anwar. Kling. Halo, Pak Joko. Ya, ini Pak Joko ini teman saya mau nanya. Pak, gimana pendapat Bapak tentang budi pekerti ini dong? Apa kata dia? Nanti kita lihat aja di editan. Belum ada ide. Oke, apa yang lu suka dan lu nggak suka dari film ini? Yang aku suka dengan cara permainan sutradara untuk mempermainkan dilema dan penderitaan Ibu Prani ini. Dengan diwakilin dengan adegan dia yang berulang-ulang. Seperti Ibu Prani ini mati hidupin ring light, nge-spam suara Google Translate, dan bermain dengan headsetnya sendiri. Sehingga itu artinya kepedihan dia itu hanya ingin diketahui oleh dirinya sendiri. Oh, deep. Keren. Padahal sutradara yang nonton ini bilang gini, kayaknya enggak gitu deh. Kayaknya dia di sate doang deh. Soalnya dari orang. Udah itu aja aku. Yang nggak suka? Betul sih. Sebenarnya ya, gue tuh ingin mencoba untuk menjadi seimbang gitu dengan berusaha mencari-cari yang apa yang gue nggak suka dari film ini. Tetapi gue nggak nemu gitu apa yang nggak gue suka di film ini, coy. Mau dicari-cari gimana pun juga tuh kayak nggak nemu, anjir. Kalau lu gimana? Sama, nggak nemu karena gue terlalu menikmati banget anjir, menikmati filmnya, menikmati the art of actingnya si Prilly, si Angga, si Bu Ina dan Dwi Sasono. Bu Prani dan juga Dwi Sasono sih. Dan juga kayak sebenarnya film ini tuh mau dibilang yang bikin mewek juga enggak sih. Kalau aku sih enggak yang sampai mewek kayak nonton Miracle gitu. Iya, memang ada beberapa yang bilang lumayan kayak bikin nangis gitu. Kalau gue sih enggak. Iya, gue juga nggak sampai nangis, tapi gue tetap terenyuh gitu ya. Dan overall kata yang bisa gue gambarkan untuk mendeskripsikan film ini tuh indah sih. Indah, beautiful. Iya sih, kayak keindahannya tuh ada di setiap sisi, dari ceritanya, dari actingnya, otentik dan panoramik dan vintage. Indah lah, pokoknya satu kata yang bisa gue gambar dalam film ini. Iya. Kalau aku rating sampai 1 sampai 10 untuk film yang seindah ini, aku bisa kasih di 2 sih. goblok. Enggak. Gue mungkin 1 sampai 10 gue bisa kasih film ini di berapa ya? Susah, Cok. 8,5 deh gue. 8,5 gue. Gue bisa ngasih ini 9 sih. Ini salah satu film favorit gue tahun ini ya. Kalau gue tahun ini tetap masih lebih suka Why Do You Love Me sih, karena gue masih belum bisa move on dari actingnya Mbak TJ di situ aja. Iya. Kalau lu berapa 1 sampai 10? Kalau aku 9. Loh, udah diambil Alpi 9. Kalau aku 9,1. Ditambah 0,1 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi film ini berhasil memberikan panggung kepada setiap karakter untuk bersinar dengan karakter dan ego mereka masing-masing. Betul. Prilly-nya bersinar, Angga Yunanda bersinar, Bu Praninya bersinar, sama Dwi Sasono juga hilang tadi. Bener, sudah hilang. Iya. Ya udahlah, seperti itu ya film Budi Pekerti. Menurut gue ini salah satu film yang sayang banget untuk dilewatkan. Betul, harus ditonton sih. Jangan tunggu-tunggu ntar muncul di OTT. Kalau bisa nonton sekarang, kenapa enggak gitu? Betul, ini aja kita dari tadi bahasannya dikit banget kebanyakan basa-basi karena kenapa kita nggak mau kalian tuh taunya dari kita gitu loh. Benar. Saking bagusnya film ini, kita mau kalian tuh langsung merasakan apa yang kita rasakan dengan nonton filmnya langsung. Dan karena kayak, film ini deserve more audience sih. Gue tuh pengen orang-orang tuh menunjukkan support mereka tuh sebesar kayak support ke film-film horor, ke film-film bagus kayak gini gitu loh. Betul. Kayak kenapa sih supportnya tuh sukanya nontonnya film horor, Indigo, Kota Saranjana yang udah jelas-jelas aneh gitu. Tapi film bagus seperti ini tuh kayak kosong gitu, nggak ada yang nonton. Ya meskipun film horor juga nggak semuanya jelek, ada yang bagus juga tahun ini. Tapi seenggaknya jangan horor lagi nontonnya gitu loh. Jadi biar film di Indonesia tuh variatif, biar kalau ada produser lain bikin film seperti ini tuh nggak takut gitu loh. Betul. Karena kan
produser tuh mau bikin film yang di luar genre horor tuh jadi takut karena takut nggak ada yang nonton. Betul. Makanya kita support lah film-film bagus seperti ini sih. Jangan, ya makanya kenapa sih kayak di Indonesia kok orang setiap bikin film kayak horor lagi kebanyakan. Nggak ada film yang premisnya agak liar gitu dikit. Karena mungkin orang nggak berani karena ya yang laku horor di Indonesia. Nah itulah sebabnya. Sama juga kenapa sih itu Pertalite mau dihapus tahun depan? Nggak nyambung. Mau diganti tahu Pertalite. Jadi apa? Jadi apa gitu? Diganti pertama screen. Pertama segini lebih mahal pertama segini. Oh iya, kayak BP dong. BP Iya, kan ada kayak BP nanti. Iya. Lebih mahal. Lebih mahalnya berapa? Lu dukung brand-brand yang pro Israel nggak? Enggak kan? Enggak. Bagus. Nah, kita mungkin ketemu lagi di film Perjamuan Iblis sama nanti ada Rumah Iblis. Panggonan Wingit juga, bro. Itu wajib banget sih Gua nggak mau tahu, kita harus Tapi itu nonton. Sebelum kita setelah kita pulang dari Korea ya, karena Panggonan Wingit ya. minggu depan kita mau ke Korea lagi. Kita ke Korea udah kayak ke Bandung ini. Oh kita minggu depan ya anjing, udah minggu depan cok. Kayak Korea tuh is our Chibe. Iya kan? Urin Chibe. Apa? Tu Chibe ya, rumah Iya. kedua kita ya. Ya, sampai itulah ya guys. Sampai bertemu ya di video-video berikutnya. Jangan lupa juga ditonton di channel Alfi ada Algemen Text. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.